Kau selalu di hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah rekan-rekan dan berbahagia. Apa kabar semuanya? Kembali kita berjumpa dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Namun kali ini kita sudah berada pada sesi terakhir. Yeay! Yes. Yaitu sesi ke-12. Silakan dibuka rangkuman kita pada materi inisiasi pada minggu ke-12 atau minggu terakhir perkuliahan ini. Ada PPT-nya di sana. Dan ini PPT terkait mengenai implementasi, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pemasaran. Jadi tentu saja rekan-rekan yang merupakan praktisi makin memahami bagaimana kita menerapkan atau implementasi mengenai kegiatan pemasaran ini, kemudian dalam mengevaluasi dan memperbaiki strategi dalam pemasaran, serta bagaimana pengendalian kegiatan pemasaran. Dalam pertemuan terakhir kali ini di manajemen pemasaran, jadi saya hanya ingin memberikan rangkuman bagi kita. Rangkuman mengenai evaluasi dalam manajemen pemasaran. Bagaimana tips untuk kita mengevaluasi kegiatan kita dalam menerapkan, mengevaluasi, dan pengendalian kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah bagi organisasi, tetapkan KPI yang jelas. Jadi, Key Performance Indicators-nya yang akan kita gunakan untuk mengukur keberhasilan, tentu saja mesti spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, tentu saja update, dan terikat waktu. Ya, yaitu dengan SMART, ya, SMART. Kemudian tips yang kedua adalah memonitor hasil secara berkala. Kita perlu selalu ada monitoring secara berkala terhadap hasil pemasaran untuk memastikan bahwa kegiatan marketing ini berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang diharapkan. Kemudian ada analisis ROI, Return on Investment, ROI, dari berbagai aktivitas pemasaran untuk memahami manfaat keuangan dari inisiatif tersebut. Kemudian kita lakukan yang keempatnya ini A/B testing. Pengujian A/B pada kampanye pemasaran untuk menentukan strategi mana yang paling efektif dalam menarik dan mengonversi pelanggan. Jangan lupa tips yang kelima adalah feedback pelanggan. Kita perlu mengumpulkan dan analisis umpan balik dari pelanggan untuk memahami bagaimana mereka merespons kampanye marketing dan produk kita. Yang keenam, evaluasilah efektivitas media mengenai channel atau kanal. Jadi evaluasi kanal pemasaran yang digunakan, seperti media sosialnya, bagaimanakah efektivitas email, kemudian iklan digital yang kita terapkan untuk menentukan mana yang paling efektif sesuai dengan produk yang dipasarkan. Kemudian juga gunakanlah data untuk pengambilan keputusan. Jadi untuk secara objektif, mari kita menggunakan data dan analitik untuk membantu mengambil keputusan dan menyesuaikan strategi pemasaran. Kemudian adanya pengendalian anggaran, jangan lupa ini tips yang juga tentu saja sangat bermanfaat. Pengendalian anggaran ini kita mesti memastikan bahwa pengeluaran dalam marketing tetap dalam budget atau anggaran yang sudah ditetapkan dan kemudian melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Kemudian tips selanjutnya yang ke-9 adalah pengujian pasar. Kita lakukan pengujian pasar sebelum meluncurkan kampanye besar-besaran untuk meminimalkan risiko. Kemudian yang ke-10 selalu adakan analisis mempelajari kompetitor. Evaluasi kampanye kompetitor untuk memahami praktik terbaik dan dalam mengembangkan serta memperbaiki strategi marketing yang diterapkan. Ini semua ada dalam Kotler P and Keller KL 2016 tentang marketing management. Tentu saja juga dalam Armstrong and Kotler 2020, kemudian Metrics for Measuring Campaign Effectiveness dari materi dari Harvard Business Review. Kemudian, di rekan-rekan yang selalu berbahagia dalam melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan atau marketer ya atau pemasar. Jadi ada faktor kunci. Nah, ini ada dalam analisis atau tugas diskusi kita juga. Apa saja coba faktor kunci yang menjadi pertimbangan utama
Yang pertama, tentu kita harus mengetahui tujuan pemasarannya. Pastikan tujuan pemasaran yang sudah ditetapkan selalu selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan dan telah didefinisikan dengan jelas dan terukur. Kemudian faktor yang kedua, segmentasi pasar dan target pelanggan. Evaluasi apakah segmentasi dan pemilihan target pasar masih relevan dengan kondisi pasar terkini. Kemudian yang ketiga, pemosisian produk. Jangan lupa, tinjaulah pemosisian produk ini untuk memastikan bahwa pesan pemasaran sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh target pasar. Yang keempat, jangan lupa faktor 4Ps, strategi marketing mix-nya. Strategi marketing mix, ingat 4Ps, bagaimana produk, ya, price, harga, promotion, and place, ya, tempat dalam strategi marketing mix, dan lakukanlah penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang kelima, selalu ada analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi pemasaran dalam organisasi kita. Kemudian yang keenam, ROI atau ROI, Return on Investment, dan efisiensi anggaran perlu banget untuk memastikan bahwa anggaran pemasaran digunakan secara efisien. Yang ketujuh, analisis kompetitif. Perhatikan strategi dan kinerja kompetitor untuk memahami posisi pasar perusahaan relatif terhadap pesaing. Yang kedelapan, kinerja penjualan. Mari ulas kinerja penjualan secara detail untuk mengukur dampak langsung dari aktivitas pemasaran terhadap pendapatan. Yang kesembilan, CRM, Customer Relationship Management. Evaluasi bagaimana hubungan dengan pelanggan kita harus dikelola dengan baik dan apakah strategi CRM mendukung retensi pelanggan serta peningkatan nilai pelanggan seumur hidup atau Customer Lifetime Value. Kemudian yang ke-10, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kita gunakan survei dan feedback untuk mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ke-11, senantiasa ada teknologi dan data. Perhatikan bagaimana teknologi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pemasaran untuk mendukung keputusan strategis. Yang ke-12, selalu berusaha adaptasi dan fleksibilitas. Kemampuan untuk menyesuaikan strategi pemasaran atau marketing ini tentu saja harus selalu bisa beradaptasi dan fleksibel dengan perubahan kondisi pasar dan tren konsumen yang dinamis. Jangan lupa ini semua ada dalam sumber-sumber konteks evaluasi pemasaran Kotlerpi and Keller KL 2016. Juga ada dalam pengulasan dasar-dasar marketing mix itu Lamb and McDonald 2011, KFAD and Alice Chadwick 2019 mengenai digital marketing. Dengan pemanfaatan sumber-sumber pelajaran dalam manajemen pemasaran ini tentu memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana melakukan evaluasi yang efektif terhadap kegiatan pemasaran dan memastikan bahwa strategi pemasaran selaras dengan tujuan dan sasaran bisnis. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, dalam kesempatan sesi ke-12 terakhir ini saya ingin mengungkapkan kalimat dalam manajemen pemasaran bahwa di panggung global yang berubah-ubah, manajemen pemasaran adalah tarian antara seni dan sains, di mana setiap langkah strategis kita memadukan kepekaan budaya dengan kecanggihan data. Mari ciptakan harmoni yang memikat dalam kekacauan pasar yang tidak terduga. Baiklah, semoga bermanfaat. Saya Sri Yusriani Sarah. Salam hormat dari Denmark, dari Billund. Saat ini pukul 5 sore, sudah jelang malam karena sudah memasuki winter. Happy learning, happy working, and happy researching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Bye-bye. Peace. Have a good day. See you. You're always on my mind.